Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah Melati Ritonga, NPM 24140038, kelas 3A, Dospen Ibu Nurjannah MPD, Matkul Administrasi Pendidikan di Sekolah Dasar. Di sini saya akan menyimpulkan makalah-makalah yang telah diterapkan. Konsep dasar administrasi pendidikan. Secara etimologi, kata administrasi berasal dari bahasa Latin ad artinya ke dan ministrare yang menurut J992 artinya melayani, membantu, menunjang pencapaian tujuan sehingga benar-benar tercapai. Selanjutnya, Siagian 1986 mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasional tertuntut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nur Hadi 1983 mengartikan administrasi sebagai suatu kegiatan atau rangkaian berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia tergabung dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien. B. Proses dalam penyelenggaraan pendidikan. Secara umum ada 8 fungsi administrasi pendidikan. Di antaranya adalah 1. Perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, koordinasi atau coordinating. Yang keempat, komunikasi atau communication. Yang kelima, pengawasan atau supervision. Yang keenam, kepegawaian atau staffing. Yang ketujuh, penganggaran atau budgeting. Dan yang terakhir, yang kedelapan, penilaian atau evaluasi. C. Administrasi sekolah sebagai proses dalam penyelenggaraan pendidikan. Secara umum, ruang lingkup administrasi pendidikan ialah 1. Bidang tata usaha sekolah. Yang kedua, bidang personali murid. Yang ketiga, bidang personali guru. Yang keempat, bidang pengawasan atau supervisi. Yang kelima, bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Yang keenam, administrasi ketenaga pendidikan atau kepegawaian. Yang ketujuh, administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedelapan, administrasi keuangan atau pembiayaan pendidikan, meliputi keuangan pendaftaran siswa baru, uang gedung, uang seragam, uang peralatan sekolah, SPP, dan lain-lain. Sekarang makalah kelompok 2 yaitu mendeskripsikan peran administrasi pendidikan dalam pengelolaan sekolah. A. Pengertian administrasi pendidikan. Administrasi merupakan kegiatan penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara sistematis untuk menyediakan keterangan dan memudahkan untuk mendapat informasi itu kembali. Dalam pengertian luas, administrasi diartikan sebagai aktivitas kerjasama oleh sekelompok orang yang didasarkan pada pembagian kerja sesuai yang telah ditentukan dalam struktur, dilakukan untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Dan B. Contoh peran administrasi di sekolah. Administrasi pendidikan ialah segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personal, spiritual, ataupun material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Proses administrasi pendidikan itu meliputi fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, komunikasi, supervisi, dan evaluasi. Semua fungsi tersebut satu sama lain saling bertalian sangat erat. C. Peranan administrasi pendidikan dalam pengelolaan sekolah. A. Administrasi pendidikan sangat berperan dalam memberi arah yang jelas terhadap perjalanan organisasi, karena dalam administrasi pendidikan hanya terjalin fungsi pokoknya, yaitu perencanaan, pengorganisasian, supervisi, evaluasi, koordinasi, dan sebagainya. B. Administrasi pendidikan sangat membantu dan memudahkan setiap personal yang terlibat di dalamnya untuk melakukan tugas dan kegiatan masing-masing karena adanya pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas. Dan yang C, peranan penting lainnya dari administrasi pendidikan adalah terdeteksinya dengan mudah segala hal yang tidak sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan, karena semua permasalahan harus dicatat dan didatakan dengan baik.
Makalah kelompok 3, mengkaji macam-macam sistem administrasi dalam pengelolaan sekolah. Jenis-jenis atau macam-macam administrasi sekolah yaitu administrasi pembelajaran. Administrasi pembelajaran merupakan cabang dari administrasi sekolah yang fokus pada perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan kegiatan pembelajaran. Ini melibatkan perkembangan kurikulum, 2 pemulihan materi ajar, 3 pengawasan proses pembelajaran, 4 evaluasi hasil belajar, dan administrasi sarana dan prasarana sekolah. Administrasi sarana dan prasarana sekolah berkaitan dengan manajemen dan pemeliharaan fisik serta fasilitas non-akademis. Ini melibatkan perencanaan ruang, pemeliharaan fasilitas, dan pengadaan yang ketiga, pengadaan dan manajemen universitas. Dan administrasi keuangan. Administrasi keuangan sekolah melibatkan pengelolaan dana dan alokasi anggaran untuk memastikan keberlanjutan operasional dan pengembangan sekolah ini. Administrasi kesiswaan. Administrasi fokus pada aspek-aspek pengelolaan yang berkaitan dengan kehidupan siswa di sekolah. Ini mencakup bimbingan dan konseling, manajemen disiplin. Manajemen disiplin ini menegakkan aturan sekolah dan menangani pelanggaran disiplin. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang pengelolaan administrasi sekolah, organisasi sistem administrasi sekolah. Lanjut makalah kelompok 4. Manfaat sistem administrasi dalam pengelolaan sekolah. A. Sistem administrasi dalam pengelolaan sekolah. Pengelolaan sekolah administrasi mencakup struktur organisasi yang efektif untuk mengarahkan dan melaksanakan berbagai fungsi administratif. Beberapa aspek kunci dari organisasi sistem administrasi sekolah melibatkan 1. Pembagian tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, struktur hierarki. Yang ketiga, koordinasi antara departemen. Yang keempat, pemilihan pimpinan yang kompeten. Dan B. Manfaat sistem administrasi dalam pengelolaan sekolah. Pengelolaan administrasi sekolah yang baik memberikan sejumlah manfaat yang signifikan bagi institusi pendidikan. Beberapa manfaat utama termasuk 1. Efisiensi operasional. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang ketiga, transparansi keuangan. Dan yang keempat, dukungan kesiswaan yang optimal. Yang kelima, responsivitas terhadap perubahan. C. Membedakan contoh sistem administrasi dalam sekolah. 1. Administrasi pembelajaran. 2. Administrasi sarana dan prasarana. Dan ketiga, administrasi keuangan. Keempat, administrasi kesiswaan. Makalah kelompok terakhir, kelompok 5. Proses pengambilan keputusan administrasi pendidikan yang cerdas dan efektif dalam pengelolaan sekolah. A. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih satu tindakan dari beberapa alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks administrasi pendidikan, pengambilan keputusan merupakan inti dari fungsi manajemen yang dilakukan oleh pimpinan seperti kepala sekolah, rektor, atau administrator lainnya untuk menyelesaikan masalah, menyusun kebijakan, dan merencanakan program guna mencapai tujuan pendidikan sekolah optimal. Proses ini melibatkan pertimbangan logis dan pertimbangan lainnya. B. Jenis-jenis keputusan. Dalam administrasi pendidikan, jenis-jenis keputusan dapat diklarifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, diantaranya 1. Berdasarkan tingkat kepentingan atau struktur masalah. Keputusan program rutin atau operasional. Keputusan yang berulang memiliki prosedur standar dan biasanya ditangani di tingkat administrasi bawah atau menengah. Contoh, menentukan jadwal pelajaran mingguan, prosedur penerimaan surat masuk.
Keputusan tidak program, strategis atau kebijakan. Keputusan yang baru tidak struktur dan membutuhkan pendekatan pemecahan masalah yang unik. Biasanya diambil oleh pimpinan tingkat atas. Contoh, menentukan kurikulum baru, merumuskan strategi peningkatan mutu sekolah 5 tahun ke depan, merespon perubahan regulasi mendadak. Yang kedua, berdasarkan ruang lingkup, keputusan individual diambil oleh satu orang administrator. Keputusan kelompok diambil melalui musyawarah atau konsensus tim, misalnya rapat dewan guru, komite sekolah. C. Pengambilan keputusan yang cerdas, intelligent decision making. 1. Definisi pengambilan keputusan cerdas. 2. Karakteristik pengambilan keputusan cerdas. Dan yang ketiga, langkah-langkah dalam mengambil keputusan cerdas. D. Rasional dan terkadang memadukan dengan intuisi yang terbentuk dari pengalaman mendalam atau bounded realization. Karakteristik pengambilan keputusan cerdas. Keputusan dapat dikatakan cerdas jika memiliki karakteristik A. Berbasis data atau data driven, mendukung oleh fakta data dan hasil analisis, bukan asumsi atau perasaan. B. Rasional dan logis, prosesnya mengikuti alur berpikir yang struktur dan dapat dipertanggungjawabkan secara nalar. C. Mempertimbangkan konsekuensi, resiko, manfaat jangka pendek maupun jangka panjang dari setiap alternatif. D. Fleksibel dan adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan atau informasi baru. E. Berorientasi pada tujuan optimal, bertujuan mencapai solusi paling efektif dan efisien, bukan hanya solusi yang cukup baik atau stage fishing. Yang ketiga, langkah-langkah dalam pengambilan keputusan cerdas. Proses pengambilan keputusan cerdas pada umumnya mengikuti langkah-langkah yang terstruktur, seringkali mirip dengan model pemecahan masalah, seperti 1. Identifikasi masalah, mendefinisikan masalah secara jelas, spesifik, dan memahami akar permasalahannya. Mengapa keputusan perlu diambil? B. Mengumpulkan dan analisis data, informasi, menghimpun data yang relevan dan akurat, misalnya data capaian siswa, survei kepuasan, laporan keuangan untuk mendukung diagnosis. C. Pengembangan alternatif, menciptakan dan mengidentifikasi kebanyakan mungkin solusi atau tindakan yang mungkin. D. Evaluasi alternatif, menganalisis kelebihan, kekurangan, biaya, risiko, dan dampak dari setiap alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. E. Pemilihan alternatif terbaik, keputusan memiliki satu alternatif yang paling optimal, terbaik, dan rasional. Sekian kesimpulan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.